Halo teman-teman, jumpa lagi dengan channelnya Hobi Nginep. Channel yang selalu membahas review hotel, tempat wisata, dan kuliner enak di sekitar tempat wisata. Jangan lupa untuk like and subscribe akunnya Hobi Nginep. And happy watching! Perjalanan kali ini kita akan ke Lampung. Tujuan kita itu akan mengunjungi beberapa tempat wisata dan satu hotel bintang 5 yang ada di Lampung. Oke, let's go. Perjalanan kami mulai dari Dermaga Eksekutif Merak. Pelabuhan Merak ini jaraknya kurang lebih 1,5 jam atau sampai 2 jam dari Jakarta. Itu kita lewat via tol Jakarta Merak ya. Kalau motor itu bisa 3 sampai 4 jam itu sudah sampai. Kemarin kita berangkat subuh sekitar jam 5-an dan sampai di Pelabuhan Merak sekitar jam 6 pagi. Dan untuk tarif tiketnya untuk motor itu 129.600 dan untuk mobil itu 749.000. Dan untuk pembelian tiketnya kalian bisa beli lewat aplikasi tiket.com atau lewat aplikasi Verizia langsung. Dan ini tuh tempat parkir untuk mobil, dan nanti tuh di belakang itu ada tempat parkir untuk motor dan juga ada tempat parkir untuk mobil pick up. Jadi semuanya tuh udah tersusun dengan rapi. Dan selesai parkir kendaraan kita mau langsung ke atas aja. Untuk eksekutif ini tuh ada 2 pilihan tempat ya. Jadi ada tempat duduk yang AC dan non AC. Dan untuk semua pilihan tempat duduk itu semuanya gratis. Jadi kita udah nggak perlu bayar lagi karena kan kita udah naik yang eksekutif ya. Selesai nyari tempat duduk yang nyaman karena aku bawa anak 2, jadi harus nyari tempat duduk yang nyaman. Dan kita mau room tour kapalnya. Jadi untuk semua yang di dalam itu udah ber-AC dan di sini tuh banyak banget varian tempat duduk. Jadi kalian teman-teman tuh tinggal pilih aja mau nyamannya duduk di mana. Buat kalian teman-teman yang pengen ngopi, ngeteh, atau sekedar buat makan pop mie dan nyemil-nyemil, di dalam tuh juga ada Alpha Express. Jadi cuman ya harganya biasa ya, namanya di tengah laut gini pasti ya agak sedikit mahal dari harga biasanya. Kemudian ini tuh ada ruangan khusus untuk bapak-bapak supir yang pengen tidur nyenyak tanpa ada gangguan bocil-bocil, dan ini tempatnya juga udah disediain. Dan kemudian kita mau lihat fasilitas lainnya, dan ini juga ada toilet. Toilet itu juga cukup bersih, nyaman, dan wangi juga. Dan kemudian juga ada fasilitas musola juga ya. Dan ini kita mau lanjut ke dek belakang untuk area yang non AC. Kalau kalian pengen menikmati semilirnya angin laut, cailah. Dan dengan pemandangan yang indah Selat Sunda ini, kalian bisa banget di tempat ini. Cuman ya kalau kita bawa anak-anak di sini juga harus agak hati-hati ya, karena kan pagernya itu kan juga rada besar, jadi ya kita harus banget untuk ngejaga anak-anak. Dan di atas tuh juga ada tempat buat ngopi, ngeteh juga, jadi juga kalian juga bisa pesan makan di sini. Tapi kalau ini tuh bukan dari Alpha Express, jadi dari kapalnya yang jualan. Dan untuk yang bawa anak-anak, kalian tuh nggak perlu khawatir kalau misalnya anak-anak bakal cranky, karena di sini tuh ada mini playgroundnya. Cukup dengan uang koin 500 atau 1000, nanti permainannya itu bisa jalan. Suara trompet kapal sudah bergema. Akhirnya perjalanan kita mulai untuk menikmati perjalanan di Selat Sunda. Perjalanan itu akan ditempuh kurang lebih 1 sampai 1,5 jam. Dan selamat datang di Pulau Sumatera. Untuk proses bongkar muatnya itu cepet banget, dan kita tuh sampai jam 8 pagi. Dan ini kita sudah sampai di Pelabuhan Bakauheni, Provinsi Lampung, Sumatera. Oke, perjalanan kita mau lanjutin untuk destinasi yang pertama, dan kita itu akan ke Rio by the Beach. Dan kalau kalian juga mau ke Krakatau Park, ini tuh nggak nyampe 500 meter kalian udah sampai.
Dan di sini tuh kita juga bisa ngelihat Menara Siger, simbolnya dari atau pintu gerbangnya Sumatera, Lampung. Dan kalau kalian juga mau ke Menara Siger, ini tuh juga deket banget, nggak nyampe dengan 1 kilometer kalian sudah sampai Menara Siger. Jadi kita tuh mau ke Rio by the Beach karena memang pantai ini tuh lagi viral banget setahun belakangan ini, dan kita penasaran banget juga mau ke sana. Perjalanannya itu tuh sejam ya, mau via tol maupun jalan biasa. Jadi kalian itu tinggal ikutin aja Google Maps karena itu udah akurat banget. Dan selama perjalanan kurang lebih 1 jam kita sampai di gerbangnya itu Kalyan dan Nirvana Resort. Pokoknya ini dijadiin patokan ya teman-teman kalau kalian mau masuk ke Rio by the Beach-nya. Dan di dalam ini tuh juga terdapat banyak wisata, banyak banget pantai-pantai ya teman-teman. Jadi ada pantai, ada hotel, dan juga ada penginapan. Pokoknya nanti kita ngelewatin satu persatu deh. Dan yang paling pertama yang kita lewatin itu adalah Jungle Sea. Dan Jungle Sea ini tuh model theme park yang dia tuh di pinggir laut dan dia tuh banyak banget untuk wahana permainannya. Kemudian kita lanjut ada Pantai Aruna dengan water sportnya. Ada jet ski, banana boat, serta juga ada cafe. Dan kalian yang pengen nginep di pinggir pantai, kalian juga ada pilihan untuk nginep di Starlight Cabin. Dan di sini juga ada Grand LT Krakatau. Kemudian ada Pantai Cemara dan pantai yang terakhir itu ada Pantai Marina. Dan setelah Pantai Marina ini jalannya itu banyak yang berlobang. Kemudian kalau kalian tuh udah sampai sini, kalian tuh tengok kanan terus ya, karena ini tuh udah nggak jauh dari gerbang si Rio by the Beach-nya itu. Karena kemarin itu tuh kita tuh sempet kebablasan dan hampir kesasar juga pas kesininya tuh, dan kita coba ya tanya-tanya orang sana, dan kita tuh udah jauh banget ternyata jalannya, dan akhirnya kita muter balik lagi. Dan kita udah sampai di gerbangnya Rio by the Beach, dan itu emang tulisannya besar sih, kita juga salah ya nggak, makanya tadi bilang tengok kanan jadi biar kelihatan juga tulisan Rio by the Beach-nya itu. Setelah Pantai Arang kita masih jalan terus, dan ini kita sudah sampai di pintu gerbang masuknya Rio, dan sini kita ngetap dulu untuk tiket masuknya dan nanti bayar parkirnya itu di bawah. Dan kita mau lanjut ke parkiran dan kita parkir dulu. Dan di pintu masuknya ini tuh banyak stand yang jualan pernak-pernik atau oleh-oleh. Teman-temannya mau beli topi juga ada di sini karena di bawah itu panas banget. Dan untuk info tiket dewasa itu 40.000, dan anak-anak itu yang di atas 100 cm itu baru dihitung tiketnya. Selesai beli tiket dan kita mau langsung scan barcode, dan di sini tuh juga ada shuttle yang buat lansia, jadi untuk turun atau naik ke atas atau buat ibu hamil. Dan wow, aku nggak percaya, ini pemandangan indah banget. Ini tuh kayak bukan di Lampung, dan aku kayak nggak percaya gitu. Ini di Lampung nggak sih? Beneran nggak sih? Karena indah banget pantainya, bagus banget pantainya tuh, kayak ngingetin kalau kita lagi kayak di Melasti, Bali. Dan kita udah sampai di bawah di pantainya, dan ini kita mau cari tempat duduk buat santai. Dan di sini tuh ada gazebo, terus juga ada beanbag, dan ini tuh semua gratis ya. Jadi kita udah nggak perlu bayar lagi. Dan kadang kan ada kan pantai yang kita tuh udah masuk biaya parkirnya, terus bayar masuk biayanya, terus juga kita harus sewa gazebonya lagi gitu kan. Kalau ini enggak, ini udah semuanya udah include, udah free. Jadi ini juga ada gazebo yang besar, jadi itu untuk rame-ramean, dan ini juga ada tempat buat live musiknya. Cuman karena memang kemarin kita pas lagi siang kesini, jadi live musiknya juga nggak ada. Dan itu ada musik, tapi musiknya itu udah dinyalain di playlist gitu ya. Kemarin kita itu pesen jus mangga, buah naga, dan kelapa muda, dan ini semuanya harganya 20.000. Kalau di Bali ini tuh udah 50.000 kelapanya doang.
Dan ini tuh banyak banget juga stand makanan, dari makanan ringan sampai yang berat itu juga ada. Dan kemudian juga ada musola, dan musolanya itu tuh untuk cewek sama cowok ya, terpisah. Dan ada kamar bilasnya juga untuk cewek dan cowok. Dan ini tuh semuanya free. Tapi kalau untuk makanan itu bayar ya. Dan oke, kita mau menikmati dulu suasananya Pantai Rio by the Beach. Puas nikmatin Pantai Rio by the Beach, kita mau perjalanan melanjutin ke hotel buat kita check-in. Dan perjalanan kita itu ke hotel menempuh waktu kurang lebih sekitar 2 jaman. Dan oh iya, saran buat temen-temen kalau arah pulangnya ini lewatin arah yang ke arah gerbang kalian resort tadi aja ya. Dan kalian jangan ikutin ke Google Maps, karena kalau kalian ngikutin ke Google Maps itu nanti kalian bakal dicariin rute tercepat tapi jalannya hancur parah. Dan oke, sekian review dari Pantai Rio by the Beach. Di part yang kedua kita akan mereview Hotel Marriott Lampung, dan ikuti terus road trip kami. Terima kasih. See you, bye bye.